Selamat mendengarkan podcast ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Shalom. Kebenaran pada saat ini berjudul Tuhan membiarkan. Kalau orang tidak mengerti, maka mereka akan berpikir atau berpandangan bahwa Allah di perjanjian lama dan Allah di perjanjian baru adalah Allah yang berbeda. Memang pada abad mula-mula ada ajaran yang disebut dengan Marcion, yang mengajarkan bahwa Allah perjanjian lama tidak sama dengan Allah perjanjian baru. Jadi Allah perjanjian lama adalah Allah yang kejam, tidak berbelas kasihan, seperti Allah pada perjanjian baru. Pandangan ini tentu salah dan sesat. Allah perjanjian lama sama dengan Allah perjanjian baru. Elohim Yahweh. Kita percaya bahwa Elohim atau Allah Yahweh adalah satu-satunya Allah yang Esa. Dia adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang perbuatannya, jejak-jejaknya ditulis di perjanjian lama. Allah inilah yang disebut Yahweh, yang mengutus putranya Yesus Kristus menjadi manusia yang dalam segala hal disamakan dengan manusia. Jadi Allah perjanjian lama adalah Elohim Yahweh, dan Allah perjanjian baru adalah Elohim Yahweh. Ya. Jadi Allah PL dan Allah PB adalah Elohim Yahweh, juga yang mengutus putranya Yesus. Dalam perjanjian baru kita menemukan sering Tuhan Yesus memanggil Elohim Yahweh sebagai Bapa. Dia mengajari kita memanggil Elohim Yahweh juga Bapa. Hal ini sebenarnya luar biasa. Anugerah yang besar ketika kita dapat memanggil Yang Maha Agung, pencipta langit dan bumi, yang ada dari kekal sampai kekal sebagai Bapa. Itu sungguh luar biasa. Kalau kita bisa menghayati ini, kita menjadi yang pertama sangat kuat. Hati kita teguh dan kuat menghadapi segala keadaan karena Allah yang kita sembah itu kuat, Maha Kuasa. Dampak kedua, kalau kita menghayati benar keberadaan Elohim Yahweh, kita menjadi takut akan Dia, takut yang kudus. Hal ini akan membuat kita menjadi orang-orang yang hidup tak bercacat, tak bercela di hadapannya dengan rela. Karena menghormati dan mencintai pencipta langit dan bumi yang kepadanya kita berutang kehidupan dan kebaikan. Tetapi mengapa di perjanjian lama Allah terkesan kejam? Bagaimana Allah memperlakukan orang-orang berdosa di perjanjian lama begitu tegas? Salah, dihukum dengan tegas. Tetapi di perjanjian baru, sosok ini seperti menghilang, seperti tidak muncul, lalu membiarkan orang-orang berdosa tidak dihukum. Di sini kita harus mengerti, di perjanjian lama Allah bertindak tegas dengan hukuman fisik kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran atau kesalahan. Tetapi di perjanjian baru, kadang-kadang memang Allah juga bisa memberikan hukuman fisik, ya. Tetapi Allah menyimpan murkanya untuk hari Tuhan. Hal ini mengerikan. Mestinya kita memahami bahwa Allah menyimpan murkanya untuk orang-orang berdosa yang akan ditentukan apakah masuk kemuliaan kekal atau kebinasaan kekal. Dalam 2 Petrus ayat yang ketiga tertulis, saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan,
supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingatkan akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Gambaran keadaan ini persis seperti yang terjadi di Sodom dan Gomora. Bahkan manusia akhir zaman ini lebih jahat. Kejahatan manusia dimatangkan, disempurnakan. Allah seperti membiarkan kalau seorang itu berlaku jahat terhadap orang lain. Orang-orang yang memiliki ketegaan, maksud saya, orang-orang yang memiliki ketegaan, kesewenang-wenangan terhadap sesamanya, sejatinya pasti Tuhan berbicara untuk menegur. Tetapi ketika berulang-ulang Tuhan menegur dan seseorang tidak mengindahkan teguran Tuhan, maka Tuhan membiarkan. Ini mengerikan. Jadi sampai kejahatan orang itu matang, dan nanti Tuhan akan bertindak untuk orang-orang seperti ini. Jadi kalau suatu hari seandainya Tuhan dihukum, maka Tuhan tidak bisa didapati salah mengapa Allah bertindak demikian terhadap orang-orang lain. Karena Tuhan sudah menegur mereka berulang kali, namun mereka tetap hidup menuruti hawa nafsunya sendiri. Hawa nafsu bukan hanya bicara soal makan, minum, dan seks, tetapi segala keinginan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Jadi jangan sampai Tuhan membiarkan kita, ya, untuk terus hidup dalam kesalahan, kejahatan, dosa, dan kemunafikan sampai matang kejahatan ini. Ini peringatan Tuhan untuk kita. Kalau kita menganggap sepi peringatan Tuhan ini, maka Tuhan akan diam. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita menghadapi masalah-masalah berat yang menyita pikiran, perasaan, dan mengancam hidup kita, hidup keluarga kita, pasti itu adalah peringatan Tuhan. Tuhan pasti memberi peringatan-peringatan. Tuhan bisa berbicara langsung, bisa lewat mimpi, bisa lewat persoalan-persoalan berat, ya. Tetapi teguran sekeras itu mestinya membuat kita berubah. Tetapi jika kita tidak berubah, ya sudah. Tuhan membiarkan seperti apa yang tertulis. Pada hari Tuhan membiarkan, ya, seperti ada tertulis pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Mereka melempar batu ke Tuhan lewat tindakan mereka yang tidak mau berubah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, demikian kebenaran pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.